Halo semua, apa kabarnya? Minggu kemarin kerjaan di kantor benar-benar banyak banget. Ada sidang skripsi, ada rapat online, dan ada juga kerjaan periksa hasil ujian akhir semester. Saya nggak sempat cek postingan dari anggota JLC di halaman Facebook Japanesia. Maaf ya. Minggu kemarin cuacanya cerah terus, jadi saya tiap hari ke kantor naik sepeda. Terus waktu sedang kerja di kantor, saya kaget karena tiba-tiba hujan. Semua teman saya juga kaget soalnya di luar cuacanya cerah banget. Setelah cek-cek lagi, ternyata di lantai atas sedang ada petugas yang sedang cuci AC. Terus waktu kerja di kantor, saya harus pesan makan siang juga untuk teman-teman kerja yang ada di kantor. Di Jakarta sedang berlaku PPKM darurat, tapi karena banyak kerjaan yang darurat juga, jadi kami tetap datang ke kantor. Saya bingung mau pesan apa, jadi saya dan teman kerja sepakat pesan makan siang dari McD. Pas datang kami kaget karena makanannya pakai kardus besar banget. Ini baru pertama kali lihat kardus paket makanan McD sebesar itu. Waktu buka kardusnya, perasaan saya kayak sedang buat video unboxing. Oh ya, minggu kemarin karyawan di kantor saya dapat giliran divaksin loh. Mereka juga pergi bareng ke tempat vaksinasi dengan bis kampus. Sayangnya, mereka nggak bisa dapat jenis vaksin yang sama dengan saya. Saya waktu itu dapat vaksin Sinovac, tapi untuk karyawan dapatnya AstraZeneca. Kenapa saya bilang sayangnya? Itu karena efek samping vaksin ini lebih kuat daripada Sinovac. Habis divaksin ada beberapa karyawan yang demam atau pegal-pegal. Nah, kalau kalian dapat vaksin apa? Ceritain ya. Oke, itu tadi catatan saya minggu kemarin. Di cerita harinya Japanesia sebelumnya, saya cerita kalau saya tinggal di rumah kontrakan. Terus saya cerita juga kalau orang yang tinggal di rumah kontrakan itu kadang dapat perlakuan yang beda dengan orang yang punya rumah. Memang sih nggak selamanya begitu. Di daerah tempat saya tinggal kayaknya sih saya dapat perlakuan yang biasa aja. Kayaknya ya. Tapi perasaan saya ini kayaknya memang pernah dirasain sama semua orang Indonesia yang tinggal di rumah kontrakan. Rumah kayaknya masih jadi simbol status sosial yang paling penting di Indonesia. Dulu saya juga pernah cerita waktu saya pergi lihat rumah di daerah Depok ya. Masih ingat nggak? Kalau saya ngobrol dengan saudara lewat telepon, pasti di akhirnya mereka bilang, ya semoga hari cepat bisa beli rumah sendiri ya, begitu. Saya memang mau banget sih beli rumah sendiri, tapi bukan berarti hidup saya sekarang susah. Kalau dibilang kayak tadi, kayaknya tanpa rumah, hidup saya dan keluarga itu susah banget ya. Padahal kan enggak. Di Jepang juga kan ada kata-kata my home ya. Kalau di Indonesia mungkin sama dengan rumah sendiri. Sama seperti orang Jepang, saya juga mau banget rumah sendiri. Tapi kayaknya sekarang masih susah. Oke, balik lagi ke pembicaraan tentang rumah kontrakan ya. Sama dengan di Jepang, sebenarnya rumah kontrakan ini punya banyak jenis. Kalau saya pikir sih jenisnya ini dibagi berdasarkan luas bangunannya ya. Nah, di video kali ini saya mau cerita tentang jenis-jenis rumah kontrakan yang ada di Indonesia. Mungkin dengan video kali ini kalian bisa bandingkan antara rumah kontrakan di Indonesia dan di Jepang. Terus pikirin juga terjemahan bahasa Jepang yang tepat untuk jenis-jenis rumah kontrakan itu ya. Dulu setelah lulus SMA, saya masuk ke universitas yang kampusnya ada di daerah Sumedang, Jawa Barat. Nah, sejak itu saya tinggal sendiri di kos-kosan. Kos-kosan ini mungkin sama dengan share house di Jepang, tapi dengan standar yang jauh di bawah ya. Oh ya, kos-kosan ini istilahnya macam-macam. Ada juga orang yang bilang rumah kos atau kamar kos. Jadi biasanya kos-kosan ini bentuknya satu rumah yang di dalamnya ada banyak kamar. Dulu waktu saya tinggal di daerah Sumedang, ada juga kos-kosan yang di dalamnya ada sampai 30 kamar loh. Udah kayak hotel ya.
Bisa begitu ya karena banyak banget mahasiswa yang perlu tempat tinggal ya. Bentuk bangunannya ya kayak rumah biasa aja. Mungkin ada juga kos-kosan yang pasang papan nama. Ya, benar. Kos-kosan ini punya nama ya. Kayak hotel kan ya. Nah, kosan ini jenisnya juga macam-macam. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.